Mudah-mudahan kita semua masih mempunyai rasa penasaran yang tinggi tentang on progress tesis Kiai Haji Manudin ini. Dengan adanya kepenasaran yang berkelanjutan, itu berarti membangun sebuah kesadaran tentang update sejarah para Bani Ba'alawi yang mengklaim dirinya ini adalah seorang dzurriyyat Rasulullah. Oke, kita pandang sebagai sebuah hal yang mungkin saja itu menjadi faktor yang umum dalam masyarakat, karena itu sudah dilembagakan. Artinya seolah-olah lembaga yang mengawasi nasab ini adalah resmi, sehingga para anggotanya di mana-mana mengumbar-umbar, membangga-banggakan tentang dzurriyyat Rasulullah ini menjadi pembenaran di masyarakat, yang padahal itu adalah sebuah penyesatan yang sangat mendalam. Ini fakta. Kita kembali lagi kepada lawatan Kiai Haji Manudin, Tubagus Mogi, dan rombongan ke Pasuruan, Pondok Pesantren Tebuireng, dan menemui cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Ada yang menarik dalam lawatan Kiai Haji Mat ini, karena bersamaan itu pula live streaming Gus Arya itu ditelepon orang yang menganulir bukan Taufik Assegaf yang kita kenal bersama, bahwa beliau ini adalah seorang pemimpin sebuah yayasan yang mendaftar nasab khususnya dari kelompok Ba'alawi. Dan dalam dialog tersebut kita sudah pasti melihat videonya seperti apa. Ini kenapa bersamaan ketika Kiai Haji Manudin melakukan lawatan ke Pondok Pesantren Tebuireng. Ini ada apa? Kayaknya dalam telepon tersebut orang yang tidak mengaku sebagai Taufik Assegaf merasa sudah mumet, merasa sudah ke pojok, karena nasabnya sudah mulai longsor. Nanti sudah mulai ketakutan. Dan Anda semua pasti sudah melihat videonya Gus Arya. Dan saya juga pernah membahas Gus Arya bagaimana ditekan habis-habisan oleh orang yang tidak mengaku sebagai Taufik Assegaf, meskipun beberapa saat kemudian ada orang yang mengaku bahwa suara di telepon itu memang bukan Taufik Assegaf, tapi orang yang bewokan yang kata Gus Arya itu mirip anggota ISIS. Nah, kembali lagi, apa kaitannya ini semua? Saya kemarin sudah berbicara dengan Kiai Haji Manudin dan Tubagus Mogi, yang kebetulan malam Jumat itu kurang lebih jam 12 malam saya dan tim ketemu dengan rombongan beliau-beliau ini, dan sudah dikonfirmasi hasilnya bagaimana hasil pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng. Nah, hasilnya ini memang sangat mengejutkan sekali. Artinya tidak bisa juga saya publish di sini, tapi paling tidak ini garis besarnya saja bahwa dukungan penuh cucu pendiri NU terhadap tesis Kiai Haji Manudin ini sangat luar biasa sekali. Dukungan yang merupakan semangat moralitas beliau, cucu dari pendiri NU ini, agar generasi
Gen Z yang ke depan itu tidak lagi terombang-ambing, tidak lagi ya secara akidah itu terlalu dipaksakan untuk mengkultuskan kelompok tertentu yang dalam hal ini mempunyai privilege di antara kelompok-kelompok agama yang lain. Padahal mereka ini adalah seorang nenek moyangnya adalah seorang pendatang imigran dari Yaman. Intinya seperti itu. Dan pada kesempatan malam itu juga rombongan Kiai Haji Manudin, Tubagus Semonggi juga menjelaskan satu hal yang penting tentang bagaimana on progress tesis beliau ini ke depannya akan disosialisasikan di semua lini yang terkait dengan pendidikan agar bangsa ini lebih tahu lagi bagaimana sejarah-sejarah yang itu dibelok-belokkan, generasi yang akan datang tidak dibodohi dengan hal yang sebetulnya itu menjajah sekali hingga saat ini. Soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke poknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ini soalnya pokoknya itu ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja, begitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa, ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya. Walaupun nggak pakai nama fam. Dari video yang disampaikan, dari video ceramah Gus Yahya Khalil Stakuf, yang dalam ceramahnya tersebut menyinggung-nyinggung soal tesis Kiai Haji Manudin, saya sudah berpendapat sebelumnya bahwa kenapa kesannya menanggapi tesis Kiai Haji Manudin ini seperti ya menyepelekan. Dan dalam video terakhir, dalam ceramah tersebut, di menit terakhir, Gus Yahya Khalil Stakuf juga mengatakan, kalau orang yang suka otak-atik tentang silsilah Dzurriyyah Rasulullah dari kelompok Balaw ini adalah kurang kerjaan. Nah ini menyimpulkan bahwa
tentang tesis Kiai Haji Manudin ini, itu akan berbeda peristiwanya ketika masuk dalam struktural Nahdlatul Ulama yang notabene bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf ini adalah ketuanya. Berbeda ketika rombongan Kiai Haji Manudin ini diterima dengan baik oleh Gus Irfan, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Ini lagi-lagi menyimpulkan bahwa karena peristiwanya berbeda, situasinya berbeda, hasilnya pun juga pasti berbeda menanggapi tesis Kiai Haji Manudin ini, meskipun tidak terlepas daripada unsur subjektifnya. Kenapa demikian? Yang pertama, Gus Yahya Khalil Stakuf itu kan masuk ke dalam struktural organisasi yang ini membawai semua para kultural Nahdlatul Ulama, para Nahdliyin, baik simpatisan maupun baik simpatisan maupun militan Nahdlatul Ulama. Jadi pertimbangannya pun, jadi situasi psikologisnya pun berbeda dengan Gus Irfan. Dalam hal ini, sekupnya hanya membawai pondok pesantren Tebu Ireng, yang itu lebih memikirkan kelompok-kelompok bawah, yang itu beraneka macam, dari mulai kultur, dari mulai suku yang ada di Indonesia ini. Sementara kalau Gus Yahya Khalil Stakuf ini kan hanya konteksnya adalah organisasi, yang tentu saja dalam organisasi tersebut banyak sekali di dalam struktural ini secara subjektif orang per orang pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, kenapa kok berbeda tanggapannya antara Gus Yahya Khalil Stakuf dengan Gus Irfan, yang satu sisi adalah ketua PBNU, yang satu sisi adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Yang saya katakan tadi di awal bahwa secara psikologis ini berbeda, makanya pernyataannya pun juga berbeda, meskipun secara narasi atau secara statement kita belum pernah mendengar bagaimana statement dari Gus Irfan, cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi secara garis besar dari kunjungan Kiai Haji Manudin itu sudah menunjukkan betapa responnya Gus Irfan tentang tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Manudin, dan ini akan tetap terus terjadi keberlangsungan tentang tesis ini. Nah, disinilah kita bisa membedakan, kita bisa memilah-milah kenapa Gus Yahya Khalil Stakuf selalu berstatement seolah-olah ya itu mah kecil, tesis ya secara bahasa kasarnya tesis sampah. Sementara tokoh-tokoh yang tidak punya kepentingan secara organisasi, kepentingan tertentu, itu mendukung penuh tesis Kiai Haji Manudin. Salah satunya adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Gus Irfan. Nah, sekarang pada titik di mana para netizen, para masyarakat awam yang terus mengupdate perkembangan tesis Kiai Haji Manudin ini menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya dalam konteks mensikapi tesis Kiai Haji Manudin ini, apakah
Ini perlu dipertimbangkan antara statement Gus Yahya Kolinstakuf sebagai sebuah organisasi dengan para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang pure, tidak masuk dalam struktural. Nah, inilah karena peristiwanya berbeda, makanya hasilnya berbeda. Dan sekarang kita bisa lihat bersama. Pasuruan sendiri, atau Sekup Jawa Timur sendiri, saya yakin sekali, tokoh-tokoh ulama yang tidak masuk dalam struktural NU pasti mendukung tesis Kiai Haji Ma'ruf ini. Kalau orang-orang yang struktural, pasti bisa dipastikan a priori masa bodoh, nggak tahu, abstain dan lain sebagainya mengenai tesis Kiai Haji Ma'ruf ini. Karena konteksnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Yang pasti, yang perlu digarisbawahi ini, para struktural Nahdlatul Ulama, ini saya tidak memfitnah ya, tidak menuduh ya, tidak mengejustifikasi ya, tapi pasti pertimbangannya adalah kepentingan. Berbeda dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang pure tidak masuk dalam struktur Nahdlatul Ulama. Ini bedanya. Jadi maka dari itu, netizen, masyarakat awam silahkan menempatkan dirinya pada posisi mana mengenai tesis Kiai Haji Ma'ruf ini, baik sekarang maupun keberlangsungan di masa yang akan datang. Ini penting sekali karena pengaruhnya terhadap psikologis perkembangan dan masa depan generasi muda Indonesia terhadap kelompok Bani Ba'alawi yang selalu mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Rasulullah.